Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Ya, puji Tuhan, di sore hari ini orang diberkati oleh Tuhan. Kang Encibet saat ini diberkati oleh Tuhan, Kang. Sangat diberkati. Amin, puji Tuhan. Nah, Encibet, minggu yang lalu Encibet ada bikin apa di rumah? Ada ikut ibadah minggu lalu? Ada ikut ibadah. Ya, puji Tuhan. Nah, anak-anak sekolah minggu yang diberkati Tuhan, orang mesti ikut ibadah tuh, walaupun di rumah masing-masing. Nah, Enci harap semua saat ini adik-adik berada dalam keadaan tubuh yang sehat, diberkati oleh Tuhan. Nah, saat ini kita berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu online Jemaat Gemim Exodus Watukumo 2. Dan saat ini torang semua beribadah dan torang membuka dalam doa. Sebelum itu torang menyanyi, hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Ya, kita berdoa, sikap berdoa semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus, karena Engkau begitu mengasihi kami, sehingga kami boleh ada sampai saat ini. Tuhan, kami mau beribadah sekolah minggu di sore hari ini. Kiranya Tuhan tuntun kami semua, Tuhan berkati agar supaya ibadah kami boleh berjalan dengan baik, sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Berkatilah Enci Elmi Tuhan ketika dia memberitakan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu diberkati Tuhan, torang menyanyi lagu Apa Kabar? Mari bergembira. Apa kabar? Mari bergembira. Tepuk tangan, lirikkan matamu, klik-klik. Goyang ke kiri, goyang ke kanan. Putar, 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 cari yang lain. Apa kabar? Mari bergembira. Tepuk tangan, lirikkan matamu, klik-klik. Goyang ke kiri, goyang ke kanan. Putar, 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 siang di tempat. Ya, orang lanjut memuji Tuhan dengan lagu yang kedua, di sini senang, di sana senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Ya, masih semangat Encibet? Puji Tuhan. Bagaimana adik-adik yang di rumah? Semangat memuji Tuhan. Karena kalau orang semangat bersuka cita, Tuhan juga merasa senang. Ya, kita lanjut dengan pujian yang ketiga, sungguh sukacita. Sungguh sukacita, Yesus di tengah kita. Hatiku bahagia, ku rayakan kedatangannya. Sungguh sukacita, Yesus di tengah kita. Hatiku bahagia, ku rayakan
Aku dan kamu sama di mata Tuhan, tak ada yang beda, tak satu pun beda. Aku dan kamu sama di mata Tuhan, karena Tuhan Yesus sayang kita semua. Yang gendut, yang kurus, yang tinggi, yang pendek, yang hitam, yang putih, yang lemah, yang kuat, semuanya, semuanya disayang Tuhan. Karena aku dan kamu sama di mata Tuhan. Aku dan kamu sama di mata Tuhan, tak ada yang beda, tak satu pun beda. Aku dan kamu sama di mata Tuhan, karena Tuhan Yesus sayang kita semua. Ya, saat ini kembali orang memuji nama Tuhan. Lagu yang kelima, telah lama dicari-cari. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Satu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi baginya, bukan sembarang pekerja. Shalala, Yesusku luar biasa. Shalala, dia raja segala raja. Shalala, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Shalala, aku dipakai olehnya. Shalala, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Puji Tuhan, masih semangat adik-adik? Sangat. Semangat. Dan si Beta? Puji Tuhan. Oke, adik-adik yang diberkati Tuhan, saat ini orang menyanyi lagu yang terakhir, biarpun gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu takkan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu takkan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu takkan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu takkan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Ya, puji Tuhan, sore hari ini orang semua mulai mau baca firman Tuhan. Enci ingatkan yang ada di rumah semua, persiapkan Alkitab, semua duduk manis, orang semua mendengarkan cerita firman Tuhan. Ya, karena itu yang membawa cerita di sore hari ini yang terkasih Enci Elmi Mandagi, dipersilakan Enci. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, baik yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini, saat ini torang akan
membaca dan merenungkan akan isi kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu, torang mau menyanyi bersama-sama baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik yang di rumah maupun yang ada di tempat ini, orang akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita minta kekuatan daripada Roh Kudus, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, karena di mana pada saat ini di sore yang indah ini Tuhan lagi masih memberikan kami waktu dan kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, berkati firman yang akan kami baca sebentar, agar boleh kami mengerti dan kami boleh memahami dan kami dapat mempraktekannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan Yesus, berkati juga Enci Elmi yang saat ini akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tutup bungkus hamba dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar hamba dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik sesuai kehendak Tuhan. Berfirmanlah Engkau di sore yang indah ini Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Dan kami sambut firman-Mu. Amin. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, baik yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini, kita akan membaca Alkitab, dan pembacaan kita di sore hari ini terdapat di dalam Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Kitab Yohanes terdapat di dalam Perjanjian Baru. Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Dan pembacaan ini akan kita baca secara berbalas-balasan. Adik-adik yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini akan membacakan ayatnya yang genap, dan Enci akan membacakan ayatnya yang ganjil. Dengan judul perikop, Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab Ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti, jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang ini duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang."
Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Sampai di sana jauh pembacaan Alkitab kita di sore hari ini, dan kita sambut dengan menyanyi bersama-sama firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin tumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong anakmu. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti, supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya, dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Ada sukacita, Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati, baik yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini, Encik mau bertanya adik-adik. Di sini pernah ndak adik-adik atau di mana saja pernah melihat tukang sulap? Pernah? Pernah Kang. Iyo. Kalau adik-adik yang di rumah pernah ndak lihat tukang sulap? Pernah Kang. Encik juga pernah, tapi cuma melihat melalui televisi. Adik-adik, ini tukang sulap, dia menunjukkan sebuah atraksi yang kalau mau bilang tuh suatu benda yang pertamanya satu boleh menjadi banyak. Adik-adik, setelah ini tukang sulap menunjukkan atraksinya,
dengan membuat suatu benda yang satu menjadi banyak, tentu itu semua bukan karena kebetulan. Karena itu semua karena dia sudah melakukan atau dia sudah mempersiapkan terlebih dahulu untuk melakukan hal tersebut. Tetapi adik-adik yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, baik yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini tukang sulap ini dia melakukan sesuatu itu sebenarnya adalah trik sulap, nyanda ada yang betul. Ada adik-adik kalau yang di rumah boleh mau sulap, kong tu satu boleh mau jadi banyak, nyanda mungkin kan? Jadi adik-adik yang dikasih dan diberkati Tuhan, dalam torang pembacaan ini cuma ada satu orang yang mampu untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Adik-adik tahu siapa itu? Tuhan Yesus. Cuma Tuhan Yesus yang mampu untuk melakukan hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Seperti orang cerita di sore hari ini yang sudah orang baca di dalam Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Pada waktu itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Nah, di situ adik-adik banyak sekali orang-orang berbondong-bondong untuk mengikuti Yesus. Kenapa adik-adik? Karena Tuhan Yesus dia melakukan mujizat. Dia melakukan tanda dan mujizat. Nah, salah satu contohnya dia menyembuhkan orang yang sakit. Nah, itu sebabnya ini orang-orang suka sekali mau ikutin Tuhan Yesus untuk menyaksikan mujizat-mujizat Tuhan. Tetapi adik-adik saking dorang suka ada mau ikut Tuhan Yesus untuk menyaksikan tu mujizat, dorang kasihannya ndak kata ada bawa bekal, dorang ndak membawa makanan kan. Kalau adik-adik palingan tahu kalau bilang bekal maka makanan. Dorang ndak bawa makan, dorang lupa untuk membawa makanan. Tapi Tuhan Yesus sebenarnya so tahu itu semua adik-adik. Dan Tuhan Yesus menyuruh ini orang-orang yang mengikutinya untuk beristirahat pada waktu itu. Karena Tuhan Yesus tahu ini orang-orang yang tidak ikut pada dia so lelah, so capek kan. Lalu ini Tuhan Yesus memanggil salah seorang muridnya yang bernama Filipus. Yang bernama siapa adik-adik? Filipus. Nah, untuk mencari tempat untuk membelikan roti. Nah, karena kan orang tahu ini orang-orang so lapar, jadi kata dia suruh Pak, ini dia murid Tuhan yang satu ini yang bernama Filipus untuk membelikan makanan. Tapi DP doi waktu itu hanya 200 dinar. 200 dinar. Nah, adik-adik, orang kalau membayangkan bahwa kalau orang mau beli untuk memberikan makanan kepada banyak orang hanya dengan uang yang seadanya, mau cukup atau nyanda? Nyanda toh adik-adik, nyanda mau cukup. Apalagi adik-adik tahu Tuhan Yesus ini memberikan makanan kepada 5.000 orang. Banyak no adik-adik yang di rumah, banyak ndak itu 5.000 orang? Tentu banyak. Karena ini 5.000 orang kalau mau kasih makan dengan uang yang cuma 200 dinar tidak mungkin. Nah, adik-adik yang dikasih dan diberkati Tuhan, pada waktu itu ada seorang anak yang mengikuti Tuhan Yesus membawa 5 roti dan 2 ikan. Ada membawa apa adik-adik? 5 roti dan 2 ikan. Tapi adik-adik, dengan 5 roti dan 2 ikan cukup enggak untuk mau kasih makan tuh 5.000 orang? Tentu tidak cukup adik-adik, karena terlalu banyak. Nah, adik-adik di situ ada seorang anak
yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Lalu Tuhan Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, dia mengangkat ke atas, lalu dia mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, adik-adik, dalam cerita ini orang boleh mengiko bahwa dalam segala hal, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, kita harus berdoa dan mengucap syukur. Dan adik-adik yang dikasihi dan diberkati, yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini, Tuhan Yesus sanggup mengubah apapun yang tanpa kita ketahui, yang tanpa kita sadari. Tuhan dapat mengubah itu menjadi mungkin. Seperti orang cerita di sore hari ini, dia mengubah itu 5 roti dan 2 ikan boleh menjadi banyak dan mencukupi semua orang yang ada pada waktu itu untuk dapat makan bersama-sama. Nah, adik-adik, setelah ini orang-orang banyak selesai makan, ini Tuhan Yesus menyuruh beberapa murid yang ada di situ untuk mengumpulkan makanan-makanan yang tersisa. Nah, adik-adik tahu terkumpullah 12 bakul. Berapa adik-adik? 12 bakul. Nah, adik-adik yang di rumah terkumpul berapa? 12 bakul. Nah, ternyata kan adik-adik, Tuhan Yesus boleh mengubah yang sedikit boleh menjadi banyak. Nah, asalkan adik-adik kalau torang ingin apa yang torang suka dikabulkan oleh Tuhan, torang harus berdoa, meminta kepada Tuhan Yesus, jangan meminta kepada orang lain, karena orang lain belum tentu akan memberikan kepada kita. Kalau kita meminta kepada Tuhan Yesus pasti akan menyediakan setiap kebutuhan yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, baik yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini, adik-adik, di dunia ini torang hidup dengan bermacam ragam manusia atau bermacam-macam orang, Kang. Nyanda ada yang sama, ada yang miskin, ada yang kaya, ada juga yang punya uang banyak, ada katu yang cuma sedikit, nyanda banyak. Tetapi adik-adik, di saat Tuhan mempercayakan kita untuk mendapatkan berkat yang lebih atau berkat yang berlimpah, orang harus belajar untuk membantu orang lain agar supaya apa yang orang butuhkan nanti Tuhan Yesus pasti akan mengembalikan berkat yang berlimpah bagi kita semua. Asalkan orang percaya atas apa yang orang perbuat di dalam kehidupan orang. Kalau orang berbuat baik, tentu Tuhan akan memberkati orang. Kalau orang berbuat jahat, nah Enci mau tanya, Tuhan mau berkati atau nyanda? Nyanda. Tuhan nyanda akan mau berkati orang kalau orang berbuat jahat, berbuat salah. Apalagi kalau orang sebagai anak-anak Tuhan, orang harus mencintai orang pe orang tua, sayang pat orang pe orang tua, terlebih pa mama, pa papa, pa oma, pa opa, atau kalau ada yang kakak atau ada adik, orang harus sayang pada orang, orang harus melindungi dorang, jaga dorang, agar supaya orang juga Tuhan Yesus akan memberkati orang. Toh, kalau orang mau ikut Tuhan Yesus pe mau, pasti Tuhan Yesus akan mengasihi orang semua. Demikian Enci pe cerita di sore hari ini. Jangan lupa ada ayat hafalan. Ayat hafalan orang saat ini terdapat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Tapi untuk anak usia yang 0 sampai 5 tahun
DP ayat hafalan terdapat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18a. 1 Tesalonika 5 ayat 18a, mengucap syukurlah dalam segala hal. 1 Tesalonika 5 ayat 18a. Dan yang kedua, untuk umur 6 tahun ke atas, DP ayat hafalan 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati, dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarlah mukjizat Tuhan, dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati, dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarlah mukjizat Tuhan, dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarlah mukjizat Tuhan, dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Saat ini adik-adik yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini, Torang akan memberikan persembahan. Sementara persembahan dijalankan, Torang mau menyanyi bersama-sama DIAKONIA. DIAKONIA, 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 memberi persembahan dengan sukacita, itulah diakonia. Apa arti diakonia? Apa arti diakonia? Memberi persembahan dengan sukacita, itulah arti diakonia. Adik-adik yang dikasih dan diberkati Tuhan, baik yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini, saat ini Torang akan masuk dalam doa umum atau doa syafaat. Berarti Torang mau bercerita dengan Tuhan. Untuk itu yang di rumah, kunci tangan, tutup mata, tunduk kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena pada saat ini Tuhan lagi sudah menuntun peribadatan kami, adik-adik sekolah minggu, dari kolom 1 sampai kolom 7, Jemaat Gemim Exodus Watutumau 2, sehingga boleh hampir selesai dengan baik. Tuhan Yesus, berkati peribadatan kami tadi, pembacaan firman kami ya Tuhan, agar boleh
menuntun kami untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, dan biarlah firman ini dapat menerangi kehidupan kami dalam kehidupan setiap hari. Tuhan Yesus yang ada di dalam kerajaan sorga, kami juga mau berdoa. Tadi kami sudah memberikan persembahan Tuhan. Tuhan berkati, walaupun itu kecil atau besar, Tuhan berkati persembahan kami agar boleh terpakai guna pelebaran-Mu kerajaan di muka bumi ini. Terlebih ya Tuhan, untuk berada di Jemaat Gemim Exodus Watu Tumau 2 di anak sekolah minggu. Tuhan Yesus, ajarkanlah kami untuk tahu memberi dengan keikhlasan kami ya Tuhan, agar kami boleh mendapatkan berkat yang berlimpah daripada-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami ingin berdoa juga kepadamu bagi adik-adik sekolah minggu yang ada di Jemaat Gemim Exodus Watu Tumau 2 dari kolom 1 sampai kolom 7. Tuhan Yesus berkati mereka Tuhan, agar mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang dengar-dengaran kepada orang tua, boleh menjadi anak yang taat kepadamu Tuhan. Berikan mereka juga kekuatan, kesehatan, kepinteran. Berkati di masa pertumbuhan mereka yang masih kecil maupun yang sudah bersekolah. Tuhan berkati semua anak-anak yang ada di Jemaat Gemim Exodus Watu Tumau 2 dari kolom 1 sampai kolom 7. Tuhan Yesus yang ada di dalam kerajaan sorga, kami juga mau berdoa bagi Komisi Anak Sekolah Minggu Jemaat Gemim Exodus Watu Tumau 2 dari Ibu Penatua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, Anggota. Berkati mereka semua ya Tuhan, agar supaya mereka dapat menjalankan tugas pekerjaan pelayanan mereka yang ada di Anak Sekolah Minggu Jemaat Gemim Exodus Watu Tumau 2 dengan baik dan benar. Tuhan Yesus juga berkati mereka secara pribadi maupun keluarga mereka. Diberikan kekuatan, kesehatan, apapun yang menjadi rencana, harapan, cita-cita, keinginan dari Komisi Anak Sekolah Minggu Jemaat Gemim Exodus Watu Tumau 2, kami taruhkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Berdoalah kami juga Tuhan bagi guru-guru sekolah minggu yang ada di kolom 1 sampai kolom 7 yang ada di Jemaat Gemim Exodus Watu Tumau 2. Berkati kami Tuhan dalam kami menjalankan tugas kepelayanan kami yang ada di lini anak sekolah minggu, terlebih yang ada di Jemaat Gemim Exodus Watu Tumau 2. Tuhan berkati kami semua, berikan kearifan, kebijaksanaan dalam kami menjalankan tugas kepelayanan kami. Tuhan Yesus yang ada di dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa bagi adik-adik sekolah minggu yang dalam kelemahan tubuh karena sakit. Tuhan, Engkau jamah mereka, pilih keberadaan kehidupan mereka Tuhan, angkatlah sakit penyakit yang mereka rasakan. Tuhan berkati setiap makanan, minuman, obat-obatan yang mereka pakai, agar dapat kesembuhan yang berasal daripada-Mu Tuhan. Tuhan Yesus yang ada dalam kerajaan sorga, kami juga mau berdoa bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Tuhan, pilih kehidupan mereka Tuhan, berikan mereka kekuatan, kesehatan, dijauhkan dari segala mara bahaya Tuhan. Terlebih ya Tuhan, cukupkan terus kebutuhan mereka. Tuhan Yesus, ini doa kami, doa ucapan syukur kami. Ampuni akan setiap kesalahan dan dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur, dan kami akan mengakhiri ini semua, ini doa kami dengan doa Bapa kami. Dan saat ini kami akan ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, baik yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini, Torang akan menutup torang beribadah di sore hari ini. Enci undang semua bangkit berdiri, torang menyanyi bersama-sama, Tuhan mengasihi anak-anak. Anak-anaknya dipeliharanya, dijaga selalu, takkan pernah Dia membiarkan engkau dan aku seperti gembala menjaga domba-dombanya. Sorak haleluya, gembira bersama, kita diangkatnya dari samudra raya. Kita satu rasa, penuh kasih sayang, bergandengan tangan, satu keluarga Tuhan. Adik-adik, saat ini kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai adik-adik sekolah minggu yang ada di kolom 1 sampai kolom 7, Jemaat Kemim Exodus Watutumau 2, menyertai kita semua yang hadir di sore hari ini dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Demikianlah ibadah anak sekolah minggu Jemaat Kemim Exodus Watutumau 2 di sore hari ini sudah selesai dengan baik. Dan saya kembalikan kepada Enci Feby. Ya, adik-adik yang diberkati Tuhan, demikianlah ibadah sekolah minggu online di sore hari ini sudah boleh berakhir dengan baik. Terima kasih banyak buat adik-adik yang ada di rumah, mama-mama juga yang sudah mendampingi anak-anak. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan jangan lupa ayat hafalan, tunggu sampai jam 6 sore. Demikian, shalom. Damai di hati.